Para Gen Z ini terancam hal-hal yang tidak pernah mengancam generasi sebelumnya. Dan ini sangat mematikan. Bukan COVID, bukan juga penyakit-penyakit atau hal-hal yang secara pandemi ini menyerang tubuh kita, tapi lebih kepada spiritual kita. Dan ini menimbulkan banyak rumah tangga yang nggak harmonis, perceraian terjadi pada pernikahan yang seumur jagung, dan hal-hal yang mungkin nggak bisa kita bayangkan hanya karena standar TikTok yang ditonton oleh para pemudi dan remaja putri Gen Z yang mempengaruhi hubungan asmara dan standar kehidupan mereka. Betulkah hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan? Maka yuk kita akan telah lebih jauh dan jawab pertanyaan kalian. Saya pikir ini ada di setiap generasinya ya, bahkan generasi milenial sekalipun. Itu saya memiliki kejengahan. Kalau dulu tuh kayak parenting. Saya tuh sampai nggak mengerti kenapa ibu-ibu milenial itu nge-follow Andin yang membesarkan anaknya dengan caranya sendiri, terus tiba-tiba semua orang pengen seperti itu. Nah, kalau generasi saya, itu generasi Gen X itu kayak sebuah kebangkitan berpikir bahwa makan itu harus makanan yang natural. Kalau bisa itu peduli dengan kesehatan. Nah, kalau milenial ini kan hal itu tadi ya, kesehatan mental terutama itu. Terus kedua ya parenting, hal seperti itu yang saya sampai geleng-geleng kepala. Itu kan anaknya Andin, ya biarin aja. Kenapa kita harus jadi kayak dia gitu loh. Nah, standar seperti ini, itu tuh muncul. Dan terus kemudian membuat orang yang nggak di generasi itu tuh kayak mind blowing. Kenapa harus begitu? Kita kan bisa aja berbeda. Kita nggak harus seperti itu. Terus gen milenial yang suka healing. Nah, bepergian. Mereka yang nggak mementingkan memiliki kendaraan, mobil pribadi dan sebagainya, tapi lebih penting kalau mereka ini bisa jalan-jalan ke luar negeri memiliki iPhone. Nah, seperti itu. Ini kayak standar yang akhirnya mereka itu harus miliki, dan itu karena ya konten sosial media yang mereka konsumsi. Nah, Gen Z ini tadi, ini Gen Z yang diasuh oleh TikTok kalau menurut saya. Kalau milenial ini kan Twitter dan Instagram. Jadi mereka ini itu mencari informasi itu di situ. Best friend mereka itu bukan real person. Bukan pemuka agama, bukan seseorang yang sukses menikah selama 30 atau 40 tahun, yang salah satunya mungkin ibundanya, tapi